Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan lansia GKI Jati Asih. Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur Bapak Ibu, Oma dan Opa, karena kasih Tuhan kita dimampukan menjalani kehidupan ini dengan semua pergumulan, persoalan dan tantangan yang boleh kita lalui. Tentunya bersama dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Meskipun pada pagi hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk ibadah, namun hal itu tidak mengurangi rasa syukur kita, keinginan kita untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa, marilah kita bersama menyatukan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang mengasihi kami di dalam segala kelemahan kami. Allah yang selalu ada bagi kami. Allah yang menghiburkan kami kala kami susah. Allah yang menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan dengan segala pergumulan dan persoalan. Allah yang setia merengkuh kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan lansia GKI Jati Asih saat ini. Kami rindu Tuhan di dalam persekutuan ini untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu, melalui perhatian dari setiap rekan-rekan kami satu sama lain. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang tidak terbatas bagi kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, memimpin persekutuan ini. Hadir di hati kami, meneduhkan kami, dan biarlah kami boleh mempunyai telinga sebagai seorang murid, di mana Engkau sendiri yang menjadi guru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan pimpin persekutuan ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah Mazmur kita pada hari ini. Ibu bapak, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya, dan berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan, bagi yang akan bicara maupun yang akan mendengar. Kiranya apa yang Tuhan katakan pada hari ini boleh menjadi pedoman hidup bagi perjalanan kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memberikan kami konsentrasi yang baik untuk dapat mengerti, memahami, dan terus mencoba menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Oma opa, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita hayati bersama dalam renungan saat ini adalah menghadapi kenyataan hidup. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama diambil dari Markus 8 ayat 31 sampai ke 38 yang demikian bunyinya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus."
Ibu bapak dan oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya perjalanan hidup seseorang atau perjalanan hidup kita sebagai manusia selalu menghadapi tantangan-tantangan yang tidak bisa kita tolak. Tantangan-tantangan kehidupan selama kita masih hidup selalu kita harus mau tidak mau hadapi. Dan pada umumnya ada dua kelompok tantangan, tantangan umum dan tantangan khusus. Tantangan umum itu adalah setiap orang, siapapun dia, menghadapi kenyataan-kenyataan. Misalnya tentang cuaca, keadaan iklim, misalnya tentang pandemi. Setiap orang menghadapi tantangan ini. Dan mau tidak mau tantangan umum ini kita hadapi dan kita harus beradaptasi. Meskipun demikian, ada juga orang yang sangat sulit menghadapi tantangan-tantangan umum. Tapi pada umumnya, sekali lagi, tantangan umum bisa kita hadapi oleh karena kita memiliki semangat untuk beradaptasi. Kelompok tantangan kedua adalah kelompok tantangan khusus. Dan kelompok tantangan khusus ini bergantung dari setiap orang pribadi per pribadi. Oleh karena bergantung dari ciri khas orang itu, kemampuan, keterbatasan, atau apapun tentang karakter pribadi seseorang itu. Dan juga tantangan khusus bisa lahir, bisa muncul oleh karena pilihan-pilihan. Salah satunya adalah pilihan iman. Dan apa yang kita telah baca di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38 mengungkapkan tentang adanya tantangan khusus yang dihadapi oleh murid-murid Yesus, oleh orang beriman. Dan pada umumnya setiap orang, termasuk saya, dalam menghadapi tantangan khusus ini bisa bereaksi 3 hal. Pertama, reaksinya adalah mundur teratur oleh karena begitu besar tantangan itu. Oleh karena begitu mengkhawatirkan, oleh karena begitu menakutkan sehingga lebih baik saya mundur oleh karena tantangan yang sebegitu berat. Reaksi yang kedua adalah biasanya orang maju sedikit lalu berhenti melihat situasi dan kondisi yang dia sudah tidak punya nyali lagi untuk melanjutkan perjalanan menghadapi tantangan khusus ini. Dan respon yang ketiga adalah orang yang terus maju, apapun yang terjadi, apapun taruhannya. Dan ini adalah sebenarnya orang yang sangat dewasa dan sangat menghayati pilihannya dan menghayati konsekuensi-konsekuensi tantangan yang harus dihadapi. Dr. Paul G. Slotz menulis buku berjudul Adversity Quotient, yang isinya adalah menggolongkan ternyata ada 3 kelompok yang seperti yang saya tadi ungkapkan. Kelompok pertama adalah disebut quitters, atau ya dia hanya menunggu, dia berhenti, dia tidak mau melaju, quitters. Kelompok kedua adalah kelompok campers. Dia adalah orang yang melaju, tapi dia berhenti di satu titik dan camping di situ, tidak mau maju lagi. Dan yang kelompok ketiga adalah kelompok yang memiliki kecerdasan adversity atau sekarang dikenal dengan ketahan malangan. Jadi orang yang cerdas, adversity-nya adalah orang yang tahan akan kemalangan-kemalangan. Artinya dia siap menghadapi segala tantangan. Dan ini adalah kelompok climbers, kelompok pendaki sejati. Nah, bagaimana dengan kita? Oma, opa, ibu, bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa introspeksi ada di mana kita. Apakah kita kelompok quitters, berhenti, tidak mau kemana-mana? Ataukah kita kelompok campers, di mana kita sudah sempat maju, tapi berhenti, dan kemudian tidak lagi maju? Atau yang ketiga, kita pendaki sejati, kita climbers, di mana kita terus semangat melaju, melangkah, menghadapi segala tantangan-tantangan sebagai konsekuensi orang beriman. Dan apa yang kita baca mencerminkan ternyata Petrus adalah kelompok di mana dia sebenarnya mungkin adalah campers. Dia sudah nyaman dengan situasinya. Ya, dia tentu bukan quitters karena dia sudah menghadapi banyak tantangan juga selama berjalan dengan Tuhan Yesus. Tapi begitu dia menghadapi suatu tantangan yang begitu besar, oleh karena dinyatakan ya anak manusia harus menanggung banyak penderitaan.
di ayat yang ke-31 ya. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bagaimana situasi di mana Petrus membayangkan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, raja yang di mana dia ikut dalam kemuliaannya. Tapi kenapa Yesus menyampaikan justru akan ditolak? Justru akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ini kelompok-kelompok di mana kelompok yang sangat elit, yang punya potensi untuk memuliakan Yesus sebagai raja. Tapi justru mereka, kaum elit ini akan menolak. Dan apalagi akan dibunuh. Oma, opa, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita di posisi Petrus pada waktu itu, mungkin juga nyali kita juga habis. Mungkin juga kita akan seperti Petrus. Tuhan, jangan bicara seperti itu. Bahkan Petrus dinyatakan di sini menegur Tuhan, luar biasa. Di Alkitab, satu-satunya orang yang berani menegur Tuhan adalah Petrus. Dan di ayat 32 kita bisa melihat Petrus menegur, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tuhan Yesus marah. Nyala iblis. Oleh karena kamu pikiran manusia, bukan pikiran Tuhan. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mencoba untuk memahami cerita ini dan kita coba posisikan kita. Di mana kita? Dalam menghadapi situasi yang di mana tantangannya begitu besar. Junjungan kita, pimpinan kita, Tuhan kita akan ditolak oleh tokoh-tokoh besar negeri pada waktu itu. Dan kemudian dibunuh. Jujur saja, apa yang kita hadapi dalam situasi pandemi, dalam situasi yang serba sulit, dalam situasi yang serba keterbatasan, kadang kita juga tidak punya nyali untuk bersekutu, untuk bersaksi, untuk melayani. Kadang kita penuh dengan kekhawatiran. Baru-baru saya membawakan satu renungan di kantor, di Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya memakai metode Menti untuk melakukan survei kecil, bertanya kepada audiens yang hadir. Jadi di Lembaga Alkitab Indonesia ada karyawan sekitar 200-an orang. Setiap Jumat pagi kami melakukan persekutuan bersama melalui Zoom, link Zoom. Dan di dalam Zoom itu saya tayangkan pertanyaan, apa yang kamu rasakan sepanjang pandemi ini? Tolong jawab dengan sebuah kata. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata mayoritas dari semua yang hadir pada waktu itu adalah khawatir. Kata yang paling dominan dihadapi adalah khawatir. Ya, lalu juga ada kata-kata yang lain muncul, cemas. Ada yang lain juga muncul, takut. Ada lain juga yang muncul, prihatin. Tapi ada juga yang muncul optimis, ada yang muncul semangat, ada yang muncul yakin. Tapi sekali lagi mayoritas karyawan Lembaga Alkitab Indonesia sepanjang menghadapi pandemi dari bulan Maret tahun yang lalu sampai bulan Maret tahun ini adalah khawatir. Oma, opa, ibu, bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa khawatir ini adalah sangat manusiawi. Sama seperti juga yang dialami oleh Petrus dalam konteks cerita ini. Khawatir sebenarnya dia. Khawatir bukan mengkhawatirkan Tuhan, tapi mengkhawatirkan dirinya. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana saya? Kalau sampai itu terjadi, lalu angan-angan saya buyarlah semuanya. Dan itu makanya berani dia menegur Tuhan. Dan berani dia mengungkapkan keberatannya. Tapi Tuhan marah dan mengingatkan bahwa itu bukan pikiran Tuhan, itu pikiran manusia. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Nyala iblis. Karena ini bukan lagi Petrus yang berbicara. Tapi ini adalah kata-kata iblis. Karena iblislah yang menghalangi jalan salib Tuhan Yesus yang harus dijalankan untuk demi penyelamatan manusia. Oma, opa, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu lalu terjadi penjelasan berikutnya dari Tuhan Yesus. Bahwa ini yang terjadi sama seperti Paul G. Slotz tadi yang mengatakan bahwa untuk menjadi orang-orang yang climber sejati harus bisa
melihat tantangan-tantangan yang real di depan. Harus bisa mengidentifikasi apa yang harus dihadapi sebagai konsekuensi pilihan kehidupan kita. Kita memang dipilih Allah, tapi respon kita juga atas pilihan Allah itu mempengaruhi jalan kita ke depan. Dan Yesus mengingatkan, apabila akan mengikut Dia, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Itu yang pertama. Pada umumnya menyangkal diri itu adalah mengurangi makan dalam masa puasa misalnya begitu ya. Mengurangi hal-hal yang disukai. Ya, lalu kemudian mengendalikan hal-hal yang hedonis. Pada umumnya dikenal menyangkal diri adalah hal yang seperti itu. Padahal yang dikatakan Tuhan Yesus di sini konteksnya adalah konteks di mana tidak terhadap kemauan dan iya terhadap kemauan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan tidak pada kemauan diri kita? Sama seperti Petrus, bagaimana dia menyatakan tidak kepada kemauan dirinya yang menghambat Tuhan Yesus. Dia belum menyangkal diri. Ya, dia masih mengikuti kehendaknya. Padahal nomor satu, Yesus kalau kita ingin harus mengikut Tuhan adalah menyangkal diri. Dan inti dari menyangkal diri adalah berkata tidak pada kehendak diri dan berkata ya kepada kehendak Tuhan. Artinya selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Artinya selalu mengedepankan apa yang Tuhan mau. Dan konsekuensinya tentu tidak mudah menyangkal diri. Tapi itu adalah pilihan kita mengikut Tuhan. Dan itu adalah pilihan Tuhan mengikutkan kita untuk menjadi muridnya. Menjadikan kita menjadi murid Tuhan. Yang kedua adalah memikul salib. Waduh, ibu bapak, oma opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menghayati jalan salib di mana dari pertama dia disiksa. Sampai dia harus memikul salibnya sendiri. Sampai dia harus jatuh dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kurban-kurban yang sangat luar biasa. Kita membayangkan bahwa jalan salib itu juga harus kita jalani. Tapi artinya secara eksplisit tentu kita tidak harus berperan memikul salib, lalu disiksa, lalu berdarah-darah. Bukan seperti itu. Tapi kita dituntut untuk berkorban waktu, berkorban sumber daya yang kita punya, berkorban segala kesenangan yang harusnya kita nikmati, demi untuk melayani bersama dengan Allah, melayani Tuhan dan melayani sesama, selalu dengan Allah. Dan menyangkal diri, memikul salib, belum selesai. Tapi syarat yang ketiga adalah mengikut aku, mengikut Yesus. Dan syarat ini adalah syarat di mana ketaatan di dalam langkah-langkah, dalam melangkah bersama Tuhan. Ketaatan, komitmen untuk selalu setia adalah tuntutan untuk mengikut Tuhan. Oma, opa, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa sangat beratnya mengikut Tuhan. Lalu apa upahnya? Sebagai manusia biasa tentu ada dalam tanda kutip hitung-hitungan. Lalu apa upahnya? Sebegitu berat mengikut Tuhan tuntutannya. Kita harus menjadi climbers yang tidak boleh menjadi campers. Bahkan tidak boleh apalagi menjadi quitters. Di mana kita diam saja, kita harus terus mendaki. Terus menghadapi tantangan. Terus menjemput konsekuensi-konsekuensi masa depan yang harus kita hadapi. Tapi di sisi yang lain, kita juga dituntut untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, dan tetap setia di jalan Tuhan, karena kita harus mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus menjanjikan kehilangan nyawa karena Injil, maka akan diselamatkan. Seluruh dunia didapat tidak ada artinya kalau dia kehilangan nyawanya. Ini adalah janji yang sangat luar biasa. Baru-baru Bapak, Ibu, Oma-oma yang dia dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melayat seorang tetangga yang dari sisi ekonomi dia sangat senang mengumpulkan barang-barang mewah. Mobilnya beberapa dan bagus-bagus. Dia punya motor besar.
yang setiap hari Sabtu dan Minggu selalu keliling di komplek itu. Kadang-kadang saya mendengar suara motor besar itu membuat jadi, aduh gimana ya. Karena saya tidak punya gitu ya. Artinya beberapa tetangga-tetangga juga, waduh itu memang kalau bahasa sekarang orang itu tajir gitu. Tapi apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan, apa yang dia nikmati seketika begitu saja lenyap oleh karena orang ini sakit dan kami tidak mendengar apa sakitnya. Dan dia tidak mau dirawat di rumah sakit. Dia hanya dirawat di rumah katanya beberapa hari dan dia begitu saja wafat. Dan manakala saya melayat di rumahnya, saya melihat rumahnya besar, hartanya banyak. Tapi seperti yang Tuhan katakan di sini, tidak ada artinya seluruh dunia didapat kalau dia kehilangan nyawanya. Tapi bagi orang beriman, kehilangan nyawa karena Injil, karena Tuhan, maka akan diselamatkan. Dan itu janji yang sangat luar biasa. Jadi apa yang kita harus hadapi sebagai seorang climbers, apa yang kita hadapi sebagai seorang murid Tuhan, kita akan mendapatkan keselamatan. Dan yang kedua, tidak dipermalukan, turut dalam kemuliaan Tuhan. Jadi ini adalah janji yang sangat mulia, ini adalah janji yang sangat luar biasa. Dan janji ini bukan nanti, tapi di saat sekarang, di saat kita menjalani sebagai murid Tuhan. Kita mampu menyangkal diri, kita memikul salib dan tetap setia di jalan Tuhan. Maka kita akan merasakan itu. Kita akan merasakan keselamatan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kemuliaan tidak dipermalukan. Karena anak-anak Tuhan selalu Tuhan kasihi dan lindungi. Dan tantangan sebagai murid Tuhan adalah konsekuensi dari iman kita. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menjadi quitters. Kita tidak bisa menjadi campers. Kita harus menjadi climbers, pendaki sejati. Dan ini harus dihadapi dengan tegar. Dan tidak boleh dihindari dan ditinggalkan. Apapun yang sudah menjadi tanggung jawab kita dalam melayani Tuhan dan sesama, haruslah tetap dijalani dengan sepenuh hati. Dan kita meyakini, dan kita sungguh-sungguh meyakini dan percaya. Karena janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Opa, oma, ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi sebagai climbers, sebagai pendaki-pendaki sejati, sebagai murid Tuhan, yang terus harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan harus setia di jalan Tuhan, tidak akan Tuhan tinggalkan. Karena janji Tuhan itu pasti, karena janji Tuhan itu tidak berubah. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita pegang itu sebagai janji setia Tuhan. Dan kita pasti akan terus dikuatkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sampai kapanpun. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu menuntun kita, menyertai kita dalam menjalani hari-hari kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan telah berikan bagi kami. Seperti yang Tuhan ungkapkan, kami harus tetap bersyukur dalam segala hal. Ajari kami untuk terus bersyukur atas semua yang Tuhan telah berikan, dan Tuhan sudah karuniakan bagi kami kekuatan dalam hari-hari kami. Kami berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, yang kami belum tahu persis kapan akan selesai. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, berikanlah kami penyertaan, perlindungan, dan pimpinan-Mu agar kami terhindar dari virus-virus tersebut, dan kami tetap bisa sehat dan tetap dapat berkarya untuk melayani bersama Tuhan di dunia ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk kami juga dapat menguatkan pihak-pihak yang lain yang menghadapi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam menghadapi pandemi yang sungguh sangat tidak terduga ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dalam segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan negeri kami, baik pimpinan eksekutif, yudikatif, dan semua yang terlibat di dalam pengadaan vaksin dan dalam pengadaan upaya-upaya kesehatan untuk menghadapi survive di dalam menghadapi pandemi COVID ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkati semua para medis, pensuplai vaksin, semua tenaga yang terlibat, para relawan, dan semua lembaga-lembaga yang mengupayakan agar vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik dan cepat. Berkatilah semua Tuhan agar program-program ini berjalan dengan baik dan dapat menghindarkan dampak lebih buruk dari pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, agar Tuhan terus pakai untuk menghadirkan berkat, menghadirkan sukacita, menghadirkan kabar baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada. Kami berdoa secara khusus untuk GKI Jatiasih agar Tuhan pakai semua majelis jemaat, pendeta, jemaat, dan seluruh anggota dan simpatisan GKI Jatiasih agar Tuhan berkati, pimpin, dan sertai, dan Tuhan pakai untuk menghadirkan damai sejahtera dan kabar baik bagi sesama. Dan secara khusus kami berdoa untuk individu-individu yang sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam kegentaran, yang dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dan dalam segala hal yang membutuhkan penguatan dan kesembuhan. Tuhan hadirlah kiranya di tengah-tengah mereka, agar kehadiran Tuhan mereka rasakan dan memberikan kekuatan yang sejati, penghiburan yang sejati, penyembuhan yang sejati, dan memberikan pemulihan bagi semua yang membutuhkannya untuk dapat tetap berkarya dan selalu hadir menjadi berkat bagi sesama. Dan kami serahkan kehidupan kami ya Bapa, kami serahkan langkah-langkah kami ke depan, dan kami ingin menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menutup kebaktian kita, dan mari kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, karunia, dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, dan menguatkan kami di hari-hari ke depan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.